Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kali ini di program Q&A, saya akan mengupas beberapa jawaban atas pertanyaan yang memang belum sempat kita bahas ya. Di webinar sebelumnya ada di webinar ke-59, tanggal 1 Desember 2021. Ya, ini kondisi kurang fit karena berapa hari ini kurang tidur, kemudian ditambah ngajar juga gitu. Jadi karena di Fiskal UI sudah mau UAS, sementara ada jadwal kelas yang belum saya isi, sehingga harus ada kelas pengganti. Belum lagi webinar yang membahas undang-undang HPP ini lagi banyak ya. Tapi mudah-mudahan ya ini paling obatnya tidur. Nah, ini nanti malam biasanya ya, kalau udah kayak gini obatnya tidur. Nah, kalau semalam tidur jam 12 review pekerjaan tim, ternyata jam 12 tidur, jam 3 bangun. Ya bangun terus nggak tidur lagi ya, sampai sekarang. Baik Ibu Bapak, kita mulai dari pertanyaan lanjutan ya, yang sudah dikelompokkan ke beberapa topik. Baik, yang pertama Pak Beni Fatailah. Salam Pak Tri. Ini nama saya ganti nih ya Pak Beni ya. Kadang kita sebagai WP kebingungan dengan pernyataan pegawai pajak itu sendiri. Misalnya begini Pak, 1 tahun berjalan kita rutin konsultasi dengan AR supaya tidak ada terutang kewajiban pajak. Namun selama 45 tahun ada terutang dan juga laporan kita sebelumnya sudah diaudit. Bagaimana menyikapinya? Pak Beni harus paham penafsiran pajak yang memang memungkinkan itu dispute, Pak. Jadi kalau cuma konsultasi, ngandelin jawaban AR itu kurang. Kenapa? Karena AR juga menafsirkan peraturan. Nanti ketika ketemu pemeriksa juga menafsirkan peraturan. Kalau nanti sengketa, hakim pengadilan pajak juga menafsirkan peraturan. Dengan demikian memang satu-satunya jalan untuk bisa menyikapi temuan kantor pajak ya kita harus memahami juga, ya sama dengan main catur. Kalau lawan main kita paham main catur, kita pun harus juga paham main catur supaya apa? Bermainnya imbang. Jadi kalau Pak Beni, ya Ibu Bapak semua bermain catur, Ibu Bapak sendiri nggak bisa main catur, ya udah jadi bulan-bulanan. Sama halnya ketika kita main olahraga yang berpasangan lah, ya olahraga berpasangan itu artinya ada lawan tanding, mau pingpong, mau bulu tangkis, mau tenis lapangan, yang kira-kira bisa single ya. Nah itu juga perlu ada skill pemahaman terhadap apa yang kita mainkan. Secara sederhana itu aja sih Pak, karena kita kan sudah menggunakan suatu ungkapan bahwa pajak itu seperti sebuah tax game, permainan pajak. Ada aturan main, ada wasitnya, ada pemainnya. Pemainnya itu juga bertanding. Demikian Pak Beni ya. Baik. Selisih biaya finish goods. Pak Khalid, Pak Pri, jika selama ini kalian menghitung finish good cost dari nilai maksimal antara harga jual USD atau yen Jepang, konsisten bertahun nah tahun ini setelah direview ternyata ada produk yang punya harga jual Jepang, tapi kita tidak pernah jual USD-nya, sehingga finish goods-nya cost-nya ambil dari JPY bisa tinggi ke 3 kali lipat. Jika kita ubah penentuan finish cost sesuai aktual, akan ada selisih lumayan banyak. Apakah dari selisih tersebut bisa dibiayakan? Biaya itu secara accounting silahkan ya, bisa dibiayakan, memang nggak ada masalah. Untuk secara pajak berarti Pak Khalid harus mengaitkan dengan pendapatan, matching cost against revenue. Nah, ya silakan Pak Khalid judgement. Ini memang judgement nantinya. Ya, kalau memang itu berkaitan dengan persediaan karena ada perubahan, ini kan perubahan metode ini kan memungkinkan selisih, ya silakan. Tinggal nanti perlu penjelasan lebih detail kalau kantor pajak nanya penyebabnya apa. Nanti sama kantor pajak melakukan interpretasi transaksi itu dengan peraturan pajak. Pemeriksaan juga mengandalkan interpretasi peraturan dan alat bukti. Demikian Pak Khalid.
Pak Hari Lunadi, kewajiban untuk melampirkan. Apakah laporan DER sudah wajib dilaporkan pada SPT Badan tahun 2016? Sudah, ya sudah. Memang ini akan saya bahas khusus ya, Pak Hari Lunadi. Ada DER, kemudian ada kewajiban lampiran-lampiran lainnya, beberapa peraturan yang memang memunculkan dispute ya. Ini akan saya bahas di webinar ke-60. Jadi yang jelas kalau kita melihat PMK 169 2015 itu berlaku tahun 2016. Nah, Bapak bisa cek lagi di PMK 169 2015. Demikian. Pak Bernard Leode, saya Bernard CV Indo Anugrah mau tanya, ada biaya bunga bank tahun 2020 baru dibuka tahun 2021. Untuk perhitungan pajak biaya badan, apakah biaya itu diperhitungkan sebagai biaya? Menurut saya terhadap, tapi saya ingin hanya konfirm aja. Ya, jadi gini, memang ini menurut saya, tapi baru dibuka tahun 2021. Itu sebenarnya masuk biaya 2021, Pak. Biaya 2020, biaya bunga bank. Karena memang kan sudah ada tagihannya. Nah, kembali lagi memang ini penafsiran. Ya. Jadi masuk, sekali lagi ini asal muasal biaya bunga banknya dari mana? Kalau memang dari tagihan yang muncul 2021 itu silakan. Tapi kalau misalkan munculnya di 2020 baru ketahuan, nah itu harusnya di 2020. Ya, harusnya di 2020. Kalau misalkan biaya bunga bank misalkan dari rekening koran itu tetap di akhir Desember 2020. Modelnya adalah accrual. Kenapa? Ya karena itu beban tahun buku 2020. Rekening korannya misalkan terbitnya di Januari 2021, tapi kan di situ akan muncul beban tahun 2020. Demikian. Konsep dasarnya matching cost against revenue. Ya. Bu Eli Narendra. Jika perusahaan tidak memiliki aset ruko tapi menggunakan ruko pemegang saham untuk aktivitas dan tidak dengan biaya sama sekali dari perusahaan, bagaimana hukumnya di pajak? Akan muncul isu transfer pricing. Pertanyaan yang muncul dari pajak sesuai dengan konsep arm's length principle, prinsip kewajaran dan kewajiban manusia adalah mau nggak pemegang saham meminjamkan ruko itu kepada perusahaan lain tanpa ada sewa. Kalau jawaban Bu Elina Rendra nggak mau dong, ya sama. Berarti harusnya ke transaksi grup juga harus ada sewa. Nah itu, karena kami tidak ada bayar sama sekali. Mohon penjelasannya. Nah, jadi penjelasan ini berkaitan dengan transfer pricing yang sudah saya bahas ya di Undang-Undang HPP, di pembahasan kupas tuntas Undang-Undang HPP tentang transfer pricing. Bu Elina Andrea bisa melihat ke pembahasan di video kami sebelumnya. Demikian. Bu Devi Puspa, selamat pagi menjelang siang Pak Pri. Izin bertanya, pemeriksaan khusus apakah ada jangka waktu penyelesaiannya? Tahun buku 2016 diperiksa, keluar sprint tahun 2019 sampai sekarang belum keluar. Ya, yang jelas daluarsanya kalau non lebih bayar itu 5 tahun. Jadi tahun buku 2016 itu selesai ya, daluarsanya di akhir tahun ini, tahun depan sudah jatuh temponya tahun ini, tahun depan sudah daluarsa. Demikian. Bu Devi Puspa ya. Bu Resti Yuningsih bertanya, mau tanya Pak, kalau di akhir tahun 2021 kita ada pendapatan bunga pinjaman tapi masih dalam bentuk piutang atau masih belum dibayar, perlakuan pemotongan dihentikan itu seperti apa Pak? Nah, Bu Resti bisa cek di pasal 13 ya. Di pasal 15 PP 94 2010. Jadi PPh 23-nya itu bisa saat dipotong ya, saat dibayar atau saat jatuh tempo. Karena di SPT nanti akan ada muncul pendapatan bunga tapi belum ada, nggak ada masalah. Jadi pendapatan bunga diakui, sementara nanti bukti potongnya mengacu pada dua, saat dibayarkan atau saat jatuh tempo. Jadi harus lihat kontraknya dulu. Kalau ada kontrak yang menjelaskan jatuh tempo, di situ potong. Mau tahun depan, mau kapan terserah.
atau dibayarkan, mana yang lebih dulu gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, pengkreditan uang muka PPh 23 boleh lewat tahun, itu ada di pasal 16 PP 94 2010 Jungto PP 9 2021. Demikian. Bu Elina Rendra, Pak, kami baru mulai ikut PPh 25 di tahun 21. Sebelumnya kami final. Untuk beban transport dan makan jika untuk kepergian tidak kena koreksi fiskal. Dan bagaimana untuk beban makan dan transport untuk dinas marketing? Nah, kalau 2021 itu memang menggunakan pendekatan matching cost against revenue. Jadi kalau benefit in kind, beban makan dan transport untuk dinas marketing, itu silakan, bisa. Rujukan saya adalah pasal 9 ayat 1 huruf EHO Undang-Undang PPh. Demikian ya. Patu Bagus Muhammad Daruri tanya, kalau fasilitas seperti mobil dimasukkan penghasilan, apakah artinya penyusutan mobil sudah dihapus sebagai biaya? Yuk, memang bisa dibiayakan, penyusutannya bisa. Cuman memang ini belum ada penetapannya. Berapa imbalan natura, imbalan fasilitas yang akan dikenakan pajak. Soalnya kasus yang sekarang terjadi sebelum ada undang-undang HPP itu disetarakan dengan nilai sewa. Tapi ada juga yang ngomong setara dengan biaya penyusutan. Ya, saya nggak ini ya. Kalau kasus untuk misalnya jasa konstruksi itu disetarakan dengan nilai sewa. Ya berapa sih sebenarnya kalau sewa bulanan? Itu pun juga judgement. Ya. Nah ini karena belum ada aturan detailnya. Nah ini nanti nunggu peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang HPP. Demikian Pak Tubagus ya. Pak Bapak atau Ibu nih, Ibu Kiki kali ya. Terkait PP 21 untuk tahun 2022, apakah semua tunjangan terima pegawai masuk perhitungan 21? Iya, kami mendapatkan grade corporate transfer ke tempat klien. Nah, ke tempat klien itu benefit in kind. Cuman saya sih kembali Ibu Bapak ya, Bu Kiki, ini masih menunggu peraturan pemerintah karena di situ kan ada 5 benefit in kind yang memang nggak perlu dipajaki. Dan salah satunya adalah sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Cuman cakupan biaya natura kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu apa saja, kita nunggu peraturan pemerintah. Demikian. Pembetulan SPT PPh 21. Salam Patri. Nama saya berubah-ubah ya. Ya Pak Iwanto. Izin bertanya di luar materi, kalau kita lakukan pembetulan SPT 21 tahun 2018 karena dapat SPT dan rasanya di induk kurang masuk data di BPKP, tapi sudah sama dengan tetap harus bayar selisihnya. Ya lihat aja hasil akhirnya kurang bayar atau enggak gitu aja. Kalau hasil akhirnya dari kita memasukkan SPT kurang bayar ya bayar. Ya itu aja intinya di sana. Kalau ada kurang bayar, pembetulan pasal 8 ayat 1 ayat 2. Demikian Pak Iwanto ya. Pak Danis, Pak mau bertanya, jika tahun 2020 tidak ada income namun angsuran 2025 telah dibayar sampai dengan Maret 21, apakah status selesai? Oh iya, lebih bayar angsuran 25 nih. Kan logikanya tidak ada income berarti kan ada biaya ya. Ada biaya atau enggak? Berarti PPh-nya nihil kan? PPh-nya nihil, PPh badan nihil, tapi kemudian ada angsuran 25, ya lebih bayar. Pemberian makan pada seluruh pegawai, apakah perlu dokumen yang ditampilkan? Enggak perlu ya. Baik, Pak Rudi. Selamat siang Pak, jika SPT tahunan lebih bayar karena kredit pajak, solusinya bagaimana ya agar tidak lebih bayar? Solusinya tidak diklaim. Jadi Pak Rudi bisa rujuk ke pasal 20 Undang-Undang PPh. PPh pasal 23, 22 yang merupakan uang muka pajak termasuk pasal 25 itu hak. Boleh diklaim, boleh tidak. Jadi cara sederhananya adalah tidak diklaim. Pak Agus Budiharjo, Pak Pri mohon izin bertanya. Kalau PT di tahun 2021 ini pendapatannya menurun sedangkan 25-nya berdasarkan tahun 2020 sehingga diberikan bisa lebih bayar. Bagaimana caranya agar bisa tidak lebih bayar, agar tidak pemeriksaan? Nah ini juga nanti akan saya bahas khusus ya. Mau lebih bayar atau enggak itu harus punya pertimbangan masak-masak. Nah, pasal 20 Undang-Undang PPh memungkinkan bahwa nanti dicek ya Pak Rudi, Pak Agus, pasal 20 Undang-Undang PPh. Jadi memungkinkan kita mengklaim. Coba saya
Saya coba buka. Ya, jadi Ibu Bapak ini mulai sering ditanya. Jadi pelunasan pajak sebenarnya dimaksud pada ayat 1 merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan. Boleh dikreditkan, boleh juga tidak. Jadi artinya PPh itu dibayar dengan dua cara, dipotong pihak lain atau dibayar sendiri. Jadi itu sebagai uang muka. Dibayar sendiri bisa dua cara, bulanan atau nanti akhir tahun. Yang bulanan maupun dipotong pihak lain boleh dikreditkan. Gitu ya. Oke, ya bisa dibiayakan. Pak Tonarto, selamat siang Pak Pri. Sebenarnya jika pajak, ini udah pajak PPh lagi ya. Nah, ini jika PPh pasal 21 maka dosa apakah itu akan dijadikan biaya atau jadikan biaya Pak? Bisa. Bagaimana cara mengetahui dalam laporan keuangan? Tinggal dihitung aja Pak Tono ya, dihitung utang dibagi dengan modal. Ekuitas, utang diganti dengan debt to equity ratio. Ya tinggal Bapak baca laporan keuangan, di situ tinggal bandingkan. Kemudian Bapak terapkan, ya Pak Tono terapkan PMK 169 2015. Jika lawan transaksi antara kawasan pabean ke kawasan berikat, jika lawan transaksi berupa iklan, apakah ada faktur pajaknya? Pokoknya setiap ada transaksi yang merupakan objek PPN harus ada faktur pajaknya. Demikian Pak Tono ya. Dan Pak Armin, apakah masjid yang dibangun dalam pabrik itu untuk beliau dapat dibiayakan depresiasinya? Untuk sementara ini dianggap sebagai benefit in kind, ya. Jadi natural dan tidak boleh dikurangkan. Nah, ini. Tapi nanti semua benefit in kind itu dikurangkan, deductible. Baik, demikian Pak Armin. Pak Muller Manalu. Saya mau tanya, dalam perusahaan kami ada kewajiban harus mengembalikan 10% dari penghasilan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah persepuluhan yang saya berikan diakui dalam? Ya, diakui. Itu ada di pasal 4 ya. Ada di pasal 4 ayat 3. Sama dengan zakat posisinya Pak Muller ya. Pasal 4 ayat 3. Termasuk zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga zakat yang itu misalnya pemerintah yang terima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jadi gini Pak Muller ya, pasal 4 ayat 3 huruf A angka 1. Jadi boleh silahkan, sepanjang ada buktinya. Nah, bisa diakui. Mohon aturannya tadi pasal 4 ayat 3 huruf A angka 1. Kemudian PP atas natural dan atau kenikmatan. Bu Heni Stiani, Pak, keterkaitan dengan peraturan baru penerimaan kenikmatan dari perusahaan untuk karyawan misalnya rumah mobil nanti masuk dalam pendapatan gaji karyawan. Iya, tahun 2021. Bu Yuliana Rahayu, izin bertanya Pak Pri, untuk terkait undang-undang HPP atas perubahan undang-undang PPh yaitu aspek pajak natural di webinar sebenarnya sudah dijelaskan kalau untuk mobil listrik tidak juga sebagai penghasilan jika tersebut sewa pengakuannya penghasilan sebesar harga sewa. Pertanyaannya bagaimana jika mobil tersebut bukan dari sewa, tapi perusahaan membeli mobil? Oke. Nah, ini Bu Yuliana Rahayu, sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana yang nanti tertuang di peraturan pemerintah. Nah, saya hanya bisa cerita, memang sekarang ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sebesar nilai kalau sewa. Kalau sewa berapa? Yang kedua, ada yang sebesar penyusutan. Nah, mana yang benar kita nggak tahu untuk tahun depan. Yang jelas peraturannya belum keluar. Nah, tapi praktek yang sekarang terjadi untuk perusahaan-perusahaan misalkan jasa konstruksi, sewa ruangan, itu disetarakan dengan nilai sewa mobil. Nah, kalau misalkan Avanza katakanlah 5 juta, ya 5 juta ditambahkan. Itu yang terjadi dalam praktek ketika pemeriksaan. Nah, ini tapi praktek ini terjadi untuk natura bagi perusahaan-perusahaan yang dikenakan PPh final di SPT badannya. Demikian ya. Pak Hendra Lee, pagi Pak Pri mengenai transaksi sewa apartemen yang dipakai ekspat diusulkan Pak Pri untuk membuat nama karyawan yang bersangkutan. Tapi payment dari perusahaan ke karyawan yang bersangkutan lalu karyawan itu melakukan pembayaran sewa. Iya, itu. Jadi pembayarannya melalui karyawan. Tapi sekali lagi itu kembali ke kebijakan ya. Ini usulan saya agar tidak ada pengenaan PPh final 10%. Nah, kemudian ada PPh 21 karena benefit in kind.
Itu aja sih. Tapi kalau punya pertimbangan lain silahkan. Demikian Pak Hendrali. Ya, Bu Eni Sudarwati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bila pembayaran biaya menggunakan kredit karyawan, apakah akan deduksi fiskal? Biaya ini dikoreksi atau tidak tergantung dari alat bukti dan konsep matching cost dengan revenue. Ya tergantung biayanya untuk apa, ya. Kemudian buktinya. Jadi harus ada bukti pendukung yang terkait. Yang jelas kan kartu kredit karyawan itu berarti biaya pribadi. Nah, gimana mengaitkan dengan biaya perusahaan? Harus ada bukti tambahan. Ya, misalkan dibayar dulu, nanti ada keterangan tertulis dari perusahaan. Oke. 18, Pak Felix, Pak Pri mohon pencerahan jika perusahaan dalam negeri membayar biaya promosi yang kemudian dirimbus ke prinsipal luar negeri tanpa markup, apakah itu tergantung jurnalnya, Pak. Jadi jurnalnya apakah masuk laba rugi atau masuk ke neraca. Nah, kalau jika ini soalnya pertanyaan Pak Felix nggak detail ya. Membayar biaya promosi. Jadi biaya promosi itu biaya siapa? Ini juga nanti akan saya coba jelaskan kembali ke peserta webinar ya. Kapan kita kena PPN, kapan enggak. Yang jelas begini, kalau biaya promosinya kita catat sebagai biaya promosi pada bank, nanti kemudian diklaim menjadi bank pada pendapatan, ya pasti objek PPN. Ya, tanpa markup nggak ada masalah. Ya, karena itu penyerahan. Tapi kalau misalkan biaya promosi itu bukan biaya perusahaan, tapi memang biaya prinsipal, kita nalangin dulu. Nah, jurnalnya nanti berarti piutang pada bank pada saat ditagih dibayar, bank pada piutang. Tapi kembali lagi ke kontraknya, Pak. Jadi Pak Felix nggak detail, saya pun menjawabnya juga nggak langsung to the point, harus ada pilihan. Demikian. Pak Muhammad Irfan Maulana. Assalamualaikum Pak, untuk perusahaan yang menyewa tempat olahraga, lapangan futsal dalam gedung untuk olahraganya, atasnya lapangan kegiatan dipotong PPh apa ya? PPh final, pasal 4 ayat 2. Demikian. Kemudian pelaporan biaya badan bagi anggota JU. Pak Hendra Chandra. Pak Pri mau bertanya, perusahaan A dan perusahaan B joint operation berkontrak untuk pekerjaan jalan. Ownernya PU, tapi dari sekian penarikan termin ada potongan PPh final. Untuk akhir tahun bagaimana pelaporan biaya badannya? Nah, ini yang menarik Pak Hendra Chandra. JO ini dianggap sebagai subjek pajak. Jadi pelaporan PPh badannya ada di JO. Nanti JO distribusi lagi. Mabok gitu Pak. Karena apa? JO dianggap sebagai subjek pajak menurut peraturan Ditjen Pajak nomor 4 tahun 2020. Jadi yang lapor itu JO. Nah, nanti bagi hasilnya lapor lagi tuh. Lapor lagi. Nah, lapornya sebagai apa? Itulah yang membuat dispute karena bisa dianggap sebagai bagian laba. Sudah dilaporkan di JO sebagai subjek pajak badan, nanti dilaporkan lagi. Oke, Bu Eni, Assalamualaikum Pak Pri, belajar venture dengan government dalam proses pinjaman modal kerja selama masa 5 tahun dengan saham dikuasai pemerintah. Bagaimana pelakukan biaya badan untuk PT baru berdiri 2 tahun? Terima kasih. Bu Eni kurang detail ya, artinya kurang ada joint venture dengan government dalam perusahaan pinjaman modal kerja. Dalam proses pinjaman modal kerja masa 5 tahun dengan saham. Ini bahasanya membingungkan, mohon maaf Bu Eni ya. Proses pinjaman modal kerja, joint venture sendiri perusahaan patungan. Kemudian kok pinjaman modal kerja selama 5 tahun, yang minjem siapa? Dengan saham dikuasai pemerintah. Karena pelakukan PPh badan untuk PT baru didirikan. Ya, PPh badan sama seperti perusahaan lainnya, Bu. Sama seperti perusahaan-perusahaan lain pada umumnya. Jadi Ibu, saya melihat Ibu harus memahami ini. Pasal 4 ya di Undang-Undang PPh semua sama. Sama dengan badan yang lainnya. Demikian. Baik, itu dulu Ibu Bapak ya pembahasan kita untuk bagian pertama dari Q&A. Kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua. Untuk sementara, ya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.